Ya, baik, udah jam 8 lebih 3. Kita akan mulai ya. Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini boleh bertemu lagi melalui Zoom untuk mengikuti sekolah minggu. Tuhan tolong kami semua dalam kami belajar nanti dari awal hingga akhirnya nanti sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau kami dengar dan kami pelajari pada hari ini. Tuhan juga berkati teman-teman kami yang pada saat ini mereka dalam kegiatan mereka yang lain, Tuhan juga akan tolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Nah, ini siapa ini yang belum videonya dibuka dong, siapa ini? Ada Robin, Mendru, sama Lady, Vio, Jessie, Princess. Tante mau lihat. Nah, selamat pagi semuanya. Lady mana? Mendru? Lady mana, Len? Nggak tahu sih. Oh, Dia kayak oh iya, nanti nyusul ya. Oh ya, pada saat ini kita akan memuji Tuhan, pujian apa ya kemarin ya? Tinggi-tingginya langit. Nah, silakan Om. Oke, selamat pagi semuanya. Mari kita nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita. Lebih tinggi kasih Yesus, dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus, indah pelangi, lebih kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus, indah pelangi, lebih indah kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, segala-galanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus, segala-galanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus, segala-galanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Terima kasih. Terima kasih Om. Ya, hari ini Oke. kita akan langsung belajar pelajaran yang ke-9. Yitro memberi nasihat. Nasihat itu apa sih? Siapa yang tahu nasihat itu apa? Nasihat, nasihat. Pernah dikasih nasihat nggak? Biasanya yang ngasih nasihat siapa? orang tua. Ya, orang tua. Terus siapa? Kakak, ya kan? Orang Guru. guru, ya. Opung, ya biasanya orang yang lebih tua ya. Kemudian nasihatnya apa? Pernah? Berarti pernah dong dikasih nasihat. Nasihatnya apa contohnya? Satu aja. Satu anak satu. Apa nasihatnya?
Hah, masa nggak pernah dikasih nasihat? Jangan melawan orang tua. Nah, ya itu. Jangan melawan orang tua. Terus apalagi? Itu Tante Elis. Tante Elis yang kalau dari anak-anak. Jangan males mandi. Jangan malas mandi. Ya, terus jangan males belajar. Ayo belajar. Besok mau ada PAT. Nah, terus kalau dikasih nasihat, eh, respon anak-anak apa? Marah nggak kalau dinasehatin? Bintang. Kenapa? Gimana? Enggak. Nggak marah. Dengerin tuh. Ya, gimana sekali lagi? Apa tadi Tante Ana nggak terlalu jelas? Iya, nggak marah. Tuh. Oh, nggak marah ya. Nah, tapi anak-anak di sini ya, Tante yakin nggak marah. Tapi mungkin ada yang kalau dinasihatin malah balik marah, malah marah-marah. Mungkin ada, tapi di sini nggak ada ya. Kalau dinasihatin mendengarkan semua. Nah, ini Tante mau kasih satu contoh nasihat karena di sini yang deket sama Om Novian. Om Novian ya kasih satu contoh. Sini Om, kasih contoh Om. Nih. Pagi. Apa ya nasihatnya ya? Kalau masih kecil, kalau makan harus makan yang banyak supaya bisa tambah besar. Terus makannya dihabisin, jangan disisain. Kalau dulu Om Novian dikasih tahu kalau nggak dihabisin nanti dimakan sama ayam loh. Nah, gitu. Tapi sekarang kan nggak ada ayam. Ayamnya mati. Ayamnya mati. Kalau seperti adik-adik di sini, kalau masih butuh pertumbuhan supaya sehat, kuat, supaya COVID ini tangkal COVID, nah itu makan yang banyak, sering-sering cuci tangan, itu ya nasihatnya itu aja. Kasih. Ya, terima kasih Om. Nah, itu contoh nasihat. Nah, sekarang kita mau juga belajar nasihat juga dari Yitro. Kita buka di Keluaran. Keluaran 18. Ya, dibuka Keluaran 18. Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Semuanya sudah buka Alkitab ya? Tante mau minta baca satu per satu. Tante, Ya, Tante dari mana? Keluaran. Ayat apa Tante? Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Ya, Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Nah, sekarang karena di sini urutan yang pertama adalah Ayu. Ayu ayat yang ke-13 ya Ayu. Nanti Tante Ana baca judulnya. Kemudian ayat 13 Ayu. 14 Ine. Ya, Oh ya, Ine 14. Kemudian Ara 15. Kemudian Nathan 16. Nathan 16 ya. Kemudian 17 Om Arif. Oke, 17 Om Arif. 18 Iden. Iden 18 ya. Kemudian Lovely 19. Lively 20.
Wang 21. Diingat masing-masing ya. Wang 21. Jessie 22. Jessie 22. Marvel 23 ya, Marvel. Kemudian 24 Jeremy. Emi ada Alkitab, Emi? Ini. Jeremy, ada Alkitab? Ada. Ada atau enggak? Tidak. Oke. Kalau gitu, Selo 24 ya, Selo. Kemudian Vio 25. Vio 25, Robin 26. Robin, halo Robin. 26 ya. Kemudian yang terakhir 27 Tania. Nah, siap semua ya. Tante Ana akan bacakan judulnya, kemudian dimulai dari Ayu ayat yang 13. Pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Nah, Ina selanjutnya 14. Ketika Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa, berkatalah, yang kau lakukan kepada bangsa itu. Engkau seorang diri saja yang hidup. Tante, Ya, aku Ya, udah tuh. masuk. ya, Gian, tunggu ya. Selamat pagi, Gian. Kamu dari pagi sampai petang. Sudah. 15 arah. Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Kan? 16. Nah, Tante Ana cuma dengerin lihat mulutnya aja baca. Ya, Om Arif. Ayat 17, tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. 16, Iden.
engkau akan menjadi sangat lelah. Baik bangsa yang berserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagi seorang diri saja. Lovely. 19. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau waliyah bangsa itu di hadapan Allah dan kehadapan perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan dan keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Ya, Wang. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jess, 22. Dan sewaktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menagungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap yang mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. 10 orang ya. Nah, 26 tadi siapa ya? Robin. Tunggu, Robin tadi ya. Robin dulu 26. Aku belum dikasih ayatnya. Oh ya, sebentar ya. Robin, ayat 26 bisa? Bisa. Ya, 26 Robin. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara yang berbeda mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Oke, Tania sekali lagi 27. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Iya, wah lumayan banyak dan panjang ya. Nggak apa-apa, supaya kita mengerti. Ini ceritanya yaitu tentang siapa tadi? Bapak Yitro. Masih ingat Yitro itu siapa? Minggu lalu Om Arief sudah menyampaikan.
Ya, Sep. Mertua Musa. Ya, Sep masih ingat ya. Jadi mertua Musa, Bapak Yitro ini melihat senang sekali dengan keadaan Musa yang menolong bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian Bapak Yitro melihat juga bangsa Israel itu selalu datang kepada Musa. Kalau tadi dikatakan ayat yang pertama, ayat 13, bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Siapa yang pernah menghadapi ada orang bertamu dari pagi sampai malam di rumah? Rasanya gimana? Capek ya? Kita capek. Nah, Musa seperti itu. Dari pagi sampai petang, bangsa Israel datang di hadapan Musa untuk apa? Untuk meminta nasihat, untuk meminta tadi dikatakan petunjuk nih, ayat yang 15. Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Nah, bangsa Israel meminta petunjuk Allah kepada Musa. Kemudian Yitro melihatnya, aduh Musa, kamu ini cuman seorang diri saja, kalau seperti ini terus setiap hari, nanti kamu capek. Nah, kalau capek, bisa juga sakit. Kalau sakit, apa yang terjadi? Kasihan bangsa Israel juga, tidak ada yang memimpin. Nah, jadi Yitro memberi nasihat, yaitu apa? Untuk memilih wakil. Nah, wakil-wakilnya. Jadi, kalau perkara-perkara yang kecil, nanti bisa ditanyakan kepada wakilnya. Nah, kalau perkara yang besar, yang susah, yang wah butuh pertolongan Pak Musa nih, akhirnya nanti bangsa Israel akan datang kepada Musa. Siapa yang di sini pernah jadi ketua kelas di sekolahnya? Wih, Selo pernah. Kalau wakil ketua, Vio, Vio enggak? Enggak bisa. Nah, biasanya kalau ada ketua, wakil, nah terus ada sekretaris. Sekretaris siapa? Pernah? Atau bendahara di kelas? Nah, seperti itu biasanya teman-teman itu sebelum tanya ke ketua, pasti akan tanya ke wakilnya. Kalau seumpama contohnya ketuanya nggak masuk hari itu, maka akan datang kepada wakilnya. Nah, Bapak Yitro juga menasihatkan seperti itu untuk memilih wakilnya. Terus kira-kira apa yang respon Musa apa? Kemudian apa yang dikerjakan oleh Musa? Apakah nggak mau, nggak perlu, aku bisa sendiri? Apakah seperti itu? Terus marah-marah, apa sih Pak Yitro ini pekerjaanku, udahlah. Apakah seperti itu? Tidak. Musa mendengarkan Bapak Yitro dengan baik, merespon dengan baik, dan akhirnya Musa menuruti nasihat. Oh, Pak Yitro, terima kasih untuk nasihatnya. Ini nasihat yang sangat baik dan membantu saya. Akhirnya Musa menuruti nasihat dari Bapak Yitro. Jadi pelajaran hari ini tentang nasihat. Kalau dinasihati orang tua, guru, responnya apa? Mendengarkan. Ya, jangan terus marah-marah, aku mandinya nanti aja. Nanti belajarnya bisa nanti. Nah, bukan seperti itu ya. Tapi mendengarkan dengan baik. Karena kok senyum-senyum marah. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita buka buku pelajarannya, kertasnya. Buka kertasnya, kita lihat dia dalam ayat hafalannya. Ayat hafalannya. Itu ada kegiatan. Ayat hafalan itu dituliskan berhimpitan, nggak ada spasinya ya. Nah, nanti bisa dicari, anak-anak bisa cari di garis bawah atau diwarnain. Seperti itu. Kemudian kita akan membaca ayat hafalannya. Tadi yang belum membaca, Gian minta tolong Gian.
Yang dalam, nih, bagian dalam, ada ayat hafalan. Mic-nya. Pelajaran berapa, Tante? Ini, di kertasnya. Gian sudah buka kertasnya belum? Dah. Nah, pelajaran yang ke-9. Kemudian baca di bagian tengahnya, yang dalam. Ini ya, Tante. Nah, tengah yang dalam, yang bawah. Ayat hafalan yang ada di kotak hijau itu. Oke. Dengar Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Terima kasih. Satu lagi. Minta tolong. Siapa ini? Rere. Rere bisa, Re? Ya, yang keras ya, Re. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Terima kasih. Rere suaranya kecil banget, tapi Tante Ana masih dengar. Terima kasih, Re. Nah, itu tadi. Dengarkan nasihat, terimalah didikan supaya menjadi bijak di masa depan. Itu tadi pelajaran kita hari ini. Apakah ada pertanyaan? Pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita akan tutup sekolah minggu kita pada hari ini. Ada pengumuman nggak ya? Pengumumannya minggu depan masih sekolah minggu Zoom. Kemudian persiapan SIL, tadi gerakannya yang Tante Ana share awal tadi. Ada gerakan untuk lagu tema SIL bisa dipelajari. Oke, kalau gitu minta tolong kepada Tante Elis bisa menutup dalam doa. Oke. Ada yang sakit atau semuanya sehat? Sehat. Oh ini, apa? PAT ya? Minggu ini mau ada PAT ya? Penilaian besok ya? Penilaian akhir semester. Ya, penilaian akhir tahun. Ya, kenaikan kelas nih. Ulangan. Oke. Oke deh, kita berdoa juga ya untuk itu ya. Yuk kita tutup sekolah minggu kita dalam doa. Kita datang kepada Tuhan. Yuk, Tante Elis akan bantu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapak yang mengasihi kami, terima kasih Bapak, karena pagi ini Tuhan boleh bangunkan kami boleh mengikuti sekolah minggu, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh belajar bersama-sama tentang nasihat melalui Pak Yitro kepada anaknya. Kami bersyukur karena kami boleh belajar hal baru, kami mau mulai dari sekarang untuk bersiap mendengar dan juga menerima nasihat yang mendidik kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin pintar, semakin taat, semakin bijaksana untuk orang tua kami, untuk orang-orang di sekitar kami, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak untuk sekolah minggu pagi ini. Kami juga mau menyerahkan jika besok anak-anakmu akan mengikuti PAT, hal-hal yang boleh dipersiapkan kiranya Tuhan boleh memimpin mulai dari hari ini, bahkan yang sudah dipersiapkan. Kami yakin Tuhan boleh turut serta hadir besok ketika anak-anakmu ini boleh mengikuti setiap ujian yang boleh dilalui. Terima kasih Bapak, Tuhan berikan juga kesehatan dan juga daya ingat yang kuat. Tuhan berikan juga kesehatan buat keluarga, buat anak-anakmu ini terkhususnya di masa-masa saat ini. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan sepenuhnya aktivitas kami sepanjang hari ini dan kami akan menyerahkan juga pertemuan kami di minggu depan di dalam kelas sekolah minggu lagi. Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami selama kami bersekolah minggu. Kami serahkan doa ini Bapak dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat pagi. Sampai jumpa.